Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penulis kali ini mau bahas soal roller dan modifikasi manual untuk nambah tenaga ya. Jadi penulis beberapa hari lihat ada bro yang sharing kecewa karena sudah pakai roller tapi sudah ganti roller tapi hasilnya kurang maksimal. Jadi juga banyak yang ngomong sudah niat beli di lapak ini yang katanya sih, beli di toko ini yang katanya sih, tapi kok kecewa gitu ya. Ada yang kecewa dari akselerasinya, ada yang kecewa dari top speednya. Kalau yang kecewa soal top speed itu sesuatu yang normal ya, karena ya roller itu berhubungan dengan top speed juga. Penulis pernah lihat yang coba-coba roller beda ukuran dengan merek yang sama, merek sliding rollernya Dr. Puli. Nah dari Dr. Puli ini untuk NMAX ya, itu motornya NMAX 160. Jadi NMAX yang bukan VVA kalau nggak salah itu ya, NMAX 160. Dia nyoba yang 12, 13, 14. Dia nyebut kalau pingin top speed itu pakai yang 14, kalau pingin akselerasi itu yang 12, tengah-tengah pakai 13. Jadi akselerasi dia ukur paling maksimal pakai 12, top speed dia ukur paling maksimal pakai 14. Nah jadi jelas ya bahwa secara berat roller yang lebih ringan itu akan nambah akselerasi, roller lebih berat nambah top speed. Tentu ini ada limitasinya ya, karena roller yang terlalu berat juga akan mengurangi top speed juga. Begitu juga kalau roller terlalu ringan akan mengurangi akselerasi juga. Jadi harus pas. Nah tapi yang sering lolos dari perhatian itu adalah ketika ngomong akselerasi itu kapan. Jadi akselerasi itu di kecepatan berapa sampai berapa. Nggak bisa ngomong akselerasi itu secara global ya, karena yang namanya roller efeknya tentu pada kecepatan tertentu juga. Nah mungkin yang di video ini ngomong akselerasi itu enak pakai nomor 12, pakai roller 12, tapi kan dia nggak nyebut itu pada kecepatan berapa. Dan dari cara pakainya dia itu adalah dari kecepatan tingginya ya, dari mungkin di atas 60 sampai ke atas. Sementara itu yang di Indonesia kan kebanyakan ketika ngomong akselerasi itu adalah akselerasi di kecepatan mulai dari 30 atau 40. Nah ini tidak bisa disamakan ya. Walau mungkin ya dari dari mekaniknya, dari tokonya, dari penjualnya ngomong oh sekian cocok sekian gitu ya. Yang jadi masalah adalah kondisi dari tiap kendaraan itu beda-beda. Walau merek sama, tipe sama, itu kondisi bisa beda. Jadi selama ini orang-orang yang sukses
melakukan modifikasi roller itu adalah mereka-mereka yang sudah eksperimen, sudah melakukan penggantian, sudah beberapa kali merubah-rubah setelan. Jadi mungkin pernah tahu apa jenenge ya, merek BRT mengeluarkan roller yang bisa disetel-setel ya, mulai dari piro 8 sampai 12. Nah itu sebenarnya ya ada benarnya juga, karena ya roller yang paling pas itu perlu eksperimen, apalagi ketika kemudian disertai dengan perubahan ukuran pernya ya, disertai dengan perubahan derajat kemiringan pulinya. Jadi ketika semua itu berubah, maka roller yang dibutuhkan juga akan berubah juga. Kalau pernya keras, otomatis rollernya nggak bisa ringan. Kalau rollernya terlalu ringan, yang terjadi adalah ya ngeden, RPM-nya terlalu tinggi, kecepatannya nggak bisa kencang. Oleh karena itu modif seperti itu harus satu-satu. Tapi kalau pingin performa, pingin akselerasi yang dicapai ya, dengan harga yang sama, dengan rupiah yang sama, penulis nggak rekomendasikan roller duluan. Tentu ya yang sudah tahu, penulis lebih pilih pakai silek ya, saluran udara di duknya yang menuju filternya itu dirubah duluan mending. Itu betul-betul sangat merubah karakter mesin ya, dari yang tenaganya fokus atas jadi benar-benar fokus bawah. Jadi kalau dipakai kecepatan ya sekitar seginian itu betul-betul garang tarikannya, enteng banget. Tapi ya lepas dari itulah, kalau misalnya pingin yang bener-bener kerasa tenaganya, itu kita nggak bisa dari roller. Dari mana terus? Dari ECU. Tentu kalau harga ECU sudah nggak murah ya, piro le ECU 1, berapa gitu ya. Cari yang murah pun tetap mahal. Ada sih cara yang lebih murah. Cara yang lebih murah adalah dengan piggyback. Dan piggyback ini juga harus dikombinasikan juga dengan yang namanya open looper. Piggyback ini adalah alat yang memotong sinyal yang datang dari ECU menuju ke injektor. Jadi pasangnya adalah antara ECU dan injektor. Sinyal injektornya akan digantikan oleh alatnya ini. Jadi alatnya akan menggantikan sinyal injektor. Jadi dari alatnya ini akan merubah debit bahan bakar. Jadi misalnya aslinya injektor itu dinyalakan selama 30 milisecond gitu ya. Setelah alatnya dipasang, ini bisa dirubah misal jadi 40 milisecond atau 20 milisecond. Cuma untuk yang sistemnya sudah closed loop, sudah pakai sensor oksigen, ini ECU akan bisa mendeteksi. Kalau terdeteksi misalnya, oh sudah dikasih segini kok masih kurang irit ya, padahal biasanya dikasih segini bisa misalnya AFR 15:1, biasanya bisa 15:1, disemprotkan segini kok tetap nggak bisa ya. Ya nanti dari ECU nya akan menyesuaikan diri. Jadi misalnya, oh ini coba tambahi, kalau gitu nggak bagus ini.
kok campurannya jadi 13:1. Ini harus dirubah lagi jadi 15:1. Yang terjadi adalah campuran bahan bakarnya ini akan dikurangi lagi. Jadi walau sudah ditambahkan oleh softwarenya, ini akan ditambahi lagi. Jadi dari CPU akan mengurangi. Nah, sementara angka yang dihasilkan oleh piggyback itu bukan angka mutlak ya, angka dinamis. Jadi begitu dikurangi ya dikurangi, karena yang dilakukan piggyback itu adalah mengurangi secara prosentase. Jadinya ya hasilnya akan mentah lagi ya. Nggak bisa angka dari piggyback ini dibuat tetap, karena kalau dibuat tetap piggybacknya sudah jadi ECU nanti, karena kan nanti harus memetakan kalau sekian RPM itu berapa ceprotan gitu kan. Itu sudah kerja ECU, nggak bisa seperti itu. Jadinya ya piggyback cuma bisa merubah persentase saja, nggak bisa pakai angka pasti, karena kalau angka pasti dia ya sudah jadi ECU, bukan piggyback lagi. Nah, untuk bisa membuat ECU-nya itu mau nuruti permintaan dari piggyback, open looper yang jadi solusinya. Open looper itu adalah alat yang membuat ECU berpikir sensornya mendeteksi angka sekian gitu ya. Untuk open looper ini biasanya metodenya sederhana, nggak macam piggyback yang intercept sinyal terus merubah debitnya jadi sekian, durasi jadi sekian. Kalau yang open looper itu sistemnya cuma pakai IC timer sederhana, IC 5555, terus duty cycle-nya ya, bagian berapa lama on atau off-nya itu yang dirubah. Ada setelan kering, ada setelan kaya. Tentu setelan piggyback ini setelan open looper ini tergantung dari algoritma ECU-nya juga ya. Untuk ECU tertentu bisa pakai cara itu, untuk ECU yang lain nggak bisa. Tapi biasanya kalau untuk motor modelnya cukup sederhana, jadi satu open looper bisa untuk banyak merek. Sebenarnya ya open looper motor itu pun bisa dipasang di mobil juga, tapi ya jarang yang melakukan eksperimen cross gitu ya. Karena ya sebenarnya murah juga kalau pakai open loopernya motor kan ya. Nah, tentu kalau sudah pakai open looper motor itu jadi kayak karbu, nggak kayak injeksi lagi. Jadi kalau sistem injeksi open close loop itu dia bisa menyesuaikan kebutuhan. Jadi misalnya campurannya terlalu kaya gitu ya, karena kondisi bensinnya, panas udaranya, densitas udaranya, kepadatan udaranya, jadi terlalu kaya gitu, maka dari ECU bisa otomatis mengurangi atau menambah. Jadi angkanya nggak akan selalu konstan. Tapi kalau sudah pakai open looper akan konstan. Masalahnya jadi akan sama kalau seperti pakai ECU ya, ECU racing, ECU aftermarket. Misal kalau pas dingin mesinnya nggak iso idling lancar, atau sulit menyala, atau berebat, ya jadi muncul keadaan-keadaan seperti itu.
Jadi dibanding dengan ECU yang paling nggak canggih dari mereknya Honda, itu masih lebih sederhana lagi ya. Kita itu mungkin sering meremehkan ECU-nya dari pabrikan, tapi ya kita perlu perhatikan bahwa ECU dari pabrikan itu sebenarnya sudah sangat canggih. Yang masalah adalah ketika campuran bahan bakarnya ini nggak tepat, nggak sesuai dengan yang kita inginkan. Karena dari pabrikannya wis disetel paten segini gitu ya, padahal kita butuhnya lebih, biasanya lebih. Untuk merek Honda sendiri banyak yang lebih memilih menyediakan jasa remap. Jadi ECU-nya bisa diprogram ulang. Tapi ini khusus untuk merek Honda. Jadi kalau misalnya untuk modif-modif sekitaran ECU, memang yang Honda itu lebih fleksibel, bisa mengandalkan remap. Tentu remap ini juga butuh kemampuan tunernya yang setara dengan program ECU aftermarket maksud penulis ya. Bermain dengan piggyback itu bisa dibilang cenderung lebih aman, atau ya remap itu lebih aman ya, selama tidak utak-atik timing pengapian ya. Misalnya dimajukan gitu, wah itu resiko ya. Kalau dimundurkan sih masih oke, tapi kalau dimajukan lebih dari standar itu yang resiko. Banyak orang yang mesinnya meledos, jeblok macam-macam itu terjadi karena timing pengapiannya dirubah. Mesin bisa rusak itu karena timingnya seringnya terlalu maju. Dan ya perlu kita ketahui juga bahwa kondisi mesin itu dinamis ya, bisa berubah sesuai dengan kondisi lingkungan. Sementara itu yang namanya tuning biasanya dilakukan hanya di atas mesin dyno. Nah ini tentu terbatas ya, karena artinya motornya berjalan di suhu ruangan yang bahkan kadang ber-AC. Tekanan udaranya juga tergantung dari tekanan udara yang di mesin dynonya. Itu artinya kan ya keadaannya kan hanya cocok untuk kondisi itu saja. Karena tuner pasti akan membuat kondisinya paling maksimal. Tapi maksimalnya kapan? Maksimalnya ya cuma pada kondisi di ruang mesin dyno itu saja. Di kondisi lain ya bisa aja nggak maksimal. Dan kalau sampai misalnya timing pengapiannya dirubah sehingga pas untuk ruangan itu saja ya, di kondisi lain bisa saja terlalu maju. Nah kalau sudah terlalu maju, parah. Karena kalau pengapian terlalu maju, piston akan disuruh bergerak berlawanan. Suhu ruangan bakar juga bisa akan jadi sangat berlebihan. Apalagi ketika dari konsumennya minta kompresi yang nggak masuk akal, kompresi statis ya, kalau dinamis sembuh. Misal jadi 14,0 banding 1, 14 banding 1. Kompresi ngomongnya apa? 14,0 banding 1 gitu ya. Embul alis. Udara dibuat plong, macam-macam. Di suasana dyno, ruang dyno, lingkungan suhu tekanan udara ruang dyno aman, lancar, maksimal. Terus dibawa ke lintasan pinggir sawah, panas atau dingin gitu ya. Yang ternyata membuat pengapian, membuat pembakaran itu jadi lebih cepat ya. Bensinnya lebih cepat terbakar.
yang malah justru menimbulkan bahaya, karena ketika bensinnya lebih cepat terbakar, ledakan terjadi lebih awal. Kalau pengapiannya terlalu maju, hancur pasti. Jadi player-playeran di ruang dyno itu nggak bisa disamakan dengan player-playeran di kondisi udara bebas. Kalau dibandingkan dengan modif ECU, ya memang ya modif roller itu lebih tidak berbahaya ya. Bahayanya mungkin ya CVT ini jadi dol gitu misalnya, BLT lepas tengah jalan gitu ya. Kalau menurut penulis ya, kalau misalnya dana cekak ya, mending dari piggyback dan anunya dulu, open loopernya dulu. Mungkin kalau ada dana style ECU, tapi itu pun ya baiknya cari yang aman harian lah ya. Jadi misalnya untuk timing pengapiannya jangan yang terlalu optimal, jangan terlalu mepet ya. Minta yang aman timing pengapiannya, karena ya kita juga harus memperhatikan resiko di mana kalau pembakaran nanti terjadi lebih cepat dari kondisi di ruang dynonya. Ya wis, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.